Di zaman modern ini pemirsa, makin banyak yang tampaknya kurang peduli dengan pola hidup yang sehat ya. Makin banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang kurang baik bagi kesehatan kita, yaitu makanan yang cepat saji, manis-manis, tinggi kalori, dan dampaknya itu buat kesehatan tuh yang pertama bisa kegemukan, kemudian bisa menyebabkan meningkatnya faktor resiko diabetes. Kalau dengan bintang tamu saya yang satu ini gimana ya? Halo Rama. Halo Reza. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Tapi tetap menjaga pola hidup sehat ya. Oh iya, harus banget ya. Maksudnya ya zaman sekarang orang-orang kan pasti nggak terlalu mikirin pola hidup sehat. Padahal itu penting banget gitu. Apalagi keluarga aku tuh suka makanan yang manis-manis. Oh gitu. Jadi ternyata nggak makanan manis itu bisa menyebabkan diabetes. Nah itu gitu. dia makanya. Saya mau tanya dulu nih sama penonton di studio nih. Kira-kira pola hidup sehat yang bisa meningkatkan resiko diabetes itu seperti apa? Karena kita akan bermain dalam segmen mitos atau fakta. Pernyataan yang pertama. Menurunkan berat badan bisa mengurangi kadar gula di dalam darah. Mitos atau fakta? Mitos. Wah, itu banyak. Kayaknya aku harus samperin nih. Boleh. Coba Aku samperin ya. Coba aku samperin dulu. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, kenapa alasannya? Mitos karena di kehidupan nyata juga sudah terbukti. Kalau di kehidupan nyata sudah terbukti, Dok, katanya. Ternyata jawabannya adalah fakta. Nih, kalau bisa menurunkan berat badan, ya tentu saja itu berkaitan dengan kita mengatur pola hidup sehat, yaitu dengan konsumsi makanan yang sehat. Saya ada gambarannya nih, bagaimana gula yang masuk dari makanan kita akhirnya bisa masuk ke dalam gula darah dan darah kita. Nah, gambarannya ada di animasi berikut. Ini adalah sel pankreas dalam tubuh kita, di mana sel pankreas ini menghasilkan insulin, dan insulin tersebutlah yang bisa mengikat gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Apabila jumlah dari insulin itu berkurang akibat pankreasnya yang sudah rusak, akibatnya gula yang ada di darah kita ini tidak terikat semua dan bisa masuk ke dalam sel. Dan makin banyaknya kadar gula yang masuk, maka makin banyak juga yang lepas ke peredaran darah kita. Makanya kadar gula dalam darah kita itu bisa meningkat. Dan hal tersebutlah yang bisa meningkatkan resiko dari diabetes mellitus. Ada sebuah studi nih yang mengatakan bahwa jika seseorang itu bisa mengurangi berat badannya per kilogram, itu bisa mengurangi sampai 16% resiko dari diabetes mellitus. Bahkan kalau orang itu bisa mengurangi bobot 5-10% dari berat badan masa awalnya, disertai dengan pola hidup yang sehat dan juga olahraga tentunya, ini bisa mengurangi bahkan sampai 60% resiko dari diabetes mellitus dalam 3 tahun. Pernyataan yang kedua, jus buah bisa menghindarkan kita dari diabetes. Mitos atau fakta? Fakta katanya. Fakta, kebanyakan fakta. Namanya siapa? Nurul. Oke, apa? Kenapa alasannya fakta? Karena jus buah mengandung zat yang bisa menurunkan berat badan. Oke. Kalau gitu saya langsung jawab aja ya. Mitos. Mitos ternyata. Mitos ternyata. Karena memang nih Ola ya, dan juga penonton di studio, mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang belum mengerti bahwa di dalam jus buah itu kan buahnya sudah manis. Iya. Sudah banyak kadar gulanya di situ, sudah Benar. tinggi gulanya. Nah, kalau misalnya kita bikin jus buah, suka ditambahin gula lagi nggak? Nah, itu dia. Udah manis dari buahnya, kadar gulanya udah tinggi, ditambah Tambah gula lagi gula lagi. lagi. Nah, kalau Ola sendiri gimana? Cara mengatur gaya hidup sehatnya gimana? Pola hidup sehat? Nah, kalau di keluarga saya kan suka banget nih sama teh manis. Dulu suka banget pakai gula pasir berlebihan. Tapi sekarang untuk teh, bahkan makanan yang manis sudah diganti gulanya dengan Thermolite Diet Sugar. Pengganti gula alami yang terbuat dari olahan gula tebu alami. Jadi rasa manisnya sama kayak gula tebu, tapi ini 0 kalori. Meskipun manis di lidah, tetapi pemanis ini tidak diserap oleh tubuh. Jadi boleh untuk pria ataupun wanita, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, wanita hamil ataupun ibu menyusui juga boleh. Dan ini juga cocok buat yang sedang program diet ataupun penderita diabetes.
Thermolaid diet sugar ini tahan panas, jadi rasanya tetap manis walaupun dipakai untuk minuman panas dan masakan. Misalnya untuk membuat kue, puding, atau masakan lainnya. Kandungan pemanis pada produk ini juga paling banyak, jadi jauh lebih manis dan hemat. Untuk segelas minuman favorit kita seperti kopi atau teh manis, cukup 1 saset saja sudah manis karena rasa manis 1 saset setara dengan 3,5 sendok teh gula pasir. Produk ini sudah tersedia di seluruh Indonesia, apotik, toko obat maupun di supermarket terdekat. Ingat pemirsa, jika ingin hidup sehat dan berat badan tetap ideal dan terhindar dari diabetes atau bagi yang sudah terkena diabetes, segera ganti gulanya dengan pemanis yang alami dan hanya Thermolaid Diet Sugar, begitu manis dan sehat. Dan tentunya dengan tips tadi tentang mengatur pola hidup sehat juga sangat dibutuhkan. Kita tetap harus mengkonsumsi banyak buah, sayur-sayuran, karena serat itu bisa membantu untuk penyerapan gula agar tidak terlalu berlebihan dalam tubuh kita. Terima kasih banyak Ola Ramlan atas tipsnya. Setelah ini pemirsa jangan kemana-mana, karena dokter saya akan segera kembali dengan tips bagaimana untuk mengenali tanda penuaan dini. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Indonesia. Nah, saya yakin nih bagi Anda tetap ingin sehat seperti Caca Dan juga yang pengen cantik seperti Dokter Reisa. Nah, berdua harus sama-sama dong. Oh gitu ya. Ingin sehat dan juga cantik ya harus tetap melakukan perawatan di rumah. Nah, bagaimana nih perawatannya? Kalau Caca rahasianya apa? Kalau aku pokoknya selalu cuci muka, ngebersihin itu aku nggak mau yang secara instan. Jadi pasti pakai cleansing milk, habis itu pakai lotion muka, habis itu cuci muka gitu. Terus habis itu aku selalu maskeran seminggu 2 kali. Terus habis itu aku suka banget pakai oil-oilan, Dok. Jadi aku kalau tidur tuh lengket semuanya dikasih oil gitu. Karena untuk perawatan, Iya. ya kan? Untuk melembabkan. Iya, rambut Tapi aja dikasih juga. tetap pakai scrub nggak? Scrub seminggu sekali atau seminggu 2 kali tergantung mukanya lagi sensitif atau enggak. Betul, karena itu penting sekali ya untuk dilakukan. Jadi tetap harus dilakukan pengelupasan secara ringan. Jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang membuat wajah itu jadi tidak segar ya, membuat wajah kusam, itu harus dilakukan scrub minimal 1 kali sampai 2 kali seminggu. Nah, scrub seperti ini tergantung dari butirannya. Kalau ada butirannya kasar, itu cukup 1 kali seminggu saja. Tapi kalau ada butirannya halus, ya setiap 3 hari sekali tetap harus dilakukan pengangkatan sel kulit mati atau sebutannya eksfoliasi. Nah, kemudian kita harus menggunakan pelembab. Kalau Caca tadi bilang pakai oil, nah, bisa menggunakan pelembab-pelembab yang ada di pasaran nih, ya langsung dioleskan ke tubuh atau tadi menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak apa yang dipakai? Aku biasanya virgin coconut oil. Dulu sih aku suka pakai olive oil. Cuman konsultasi sama beberapa dokter kulit, kalau bisa carinya virgin coconut oil aja. Nggak tahu deh kenapa. Cuman ya udah aku pakai, ternyata emang lebih enak. Tergantung nih, karena kulit kita kan butuh pelembab. Kalau misalnya kulit kita sudah berminyak, ya gunakanlah yang water base, jangan yang oil base. Kalau kulit Caca cenderung kering nih ya, tampaknya harus menggunakan yang oil base. Maka tadi bagus menggunakan yang oil. Tapi kalau virgin coconut oil dia masuk ke segala tipe kulit. Tapi kalau olive oil masuk ke kulit yang cenderung kering. Oh, kalau avocado oil juga bisa digunakan untuk normal ke arah kering. Oh, oke. Gitu, jadi masih bisa. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi nih tipsnya untuk Anda, yaitu harus membersihkan wajah sebelum tidur. Nah, Caca, ya kan? Selalu kan tadi stepnya udah banyak gitu kan ya. Aku mau selesai syuting jam 2 pagi, jam 3 pagi pasti bersihin muka. Nggak ada cerita deh. Tetep ya. Ini kalau penonton saya di studio gimana ya? Rajin nggak sih bersihin wajah? Rajin ya. Nah, tetap harus digunakan selelah-lelahnya ya. Udah capek kayak apa juga tetap harus dibersihkan. Karena kalau tidak terjadi penumpukan debu di sana ya. Kemudian kalau menggunakan make up ya, itu bisa menutup pori-pori, bisa menimbulkan permasalahan kulit. Apalagi yang masih muda-muda nih, nggak mau kan cepet tua? Iya, agar tidak timbul keriput lebih dini, ya kan? Agar terbebas dari jerawat, harus membersihkan kulit wajah sebelum tidur. Kemudian juga mengkonsumsi makanan sehat seperti yang ada di depan kita. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ada selada. Ada selada, dia kaya akan tinggi airnya ya, kadar airnya juga. Kemudian ada wortel, ada kol, kemudian ada brokoli,
ada bayam. Ada bayam ini antioksidannya tinggi banget ya. Antioksidannya tinggi banget karena ini sayur mayur ini tuh bagus sekali, dia tinggi serat. Jadi serat itu bagus sekali untuk mengikat air. Nah, supaya air dalam tubuh kita tidak kekurangan, jadi tubuh kita tuh tetap kenyal. Kalau misalnya digaris nggak putih tuh, pernah nyoba nggak? Oh ya, nggak bisa buat nulis gitu. Nggak bisa buat nulis. Iya. Tapi tetap harus berbanyak konsumsi air putih. Berapa galon sehari? Aku kalau nggak pernah dihitung ya dok, Nggak tapi dihitung. paling nggak 1 liter sih minimal. Oh, harus 2 liter. Oh, harus berarti tadi kurang ya? Kurang. Oke, berarti Jadi harus tetap balik. harus berapa gelas sehari? 8 gelas sehari. 8 gelas itu minimal. Kemudian ada lagi tipsnya yaitu untuk cukup istirahat. Nah, Caca gimana nih? Cukup Ini istirahatnya? paling berat Kak. Suami aku tuh living a healthy life banget. Jam 8, jam 9 tidur, jam 5 bangun, jam 6 bangun. Oh ya, Kalau jadi ke aku- bawah nih. Awalnya ke bawah, seminggu pernikahan, 2 minggu pernikahan ke bawah. Abis itu sampai jam 2 pagi gitu nggak bisa tidur. Nggak bagus sih, Waduh, tapi jadi jangan pusing dong. bangunnya. Ini kalau yang lain juga kayak sering kurang tidur karena belajar ya. Tapi jangan, tetap usahakan tidur tuh paling tidak 8 jam sehari. Itu yang paling minimal. Oke. Itu tetap agar kulit kita tetap sehat dan terlihat cantik. Jadi tetap harus ada perawatan dari dalamnya. Kalau juga. dokter tidur jam berapa? Saya tidur sepulang syuting. Langsung tidur ya kan. Baik, saat lagi masih ada informasi menarik lainnya dan saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jangan kemana-mana, tetap tidur terus. Kembali lagi di Dokter Indonesia. Nah pemirsa, kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk Anda yang telah mengirimkan pertanyaan kepada email ataupun Twitter kami. Dan kali ini Caca akan membantu saya untuk membacakan pertanyaannya sekaligus menjawab. Oke, menjawabnya. Saya sekolah kedokteran dulu mungkin ya. Boleh dibantu untuk membacakan pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah, dokter, saya sudah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa ya dok? Terima kasih. Kayak kamu nggak sih? Itu kayak kakakku yang kedua. Oh gitu. Udah makannya banyak banget nggak gemuk-gemuk. Kamu juga nggak gemuk kan? Padahal makanmu juga banyak, aku tahu itu. Aduh, iya benar. Tapi ini masih banyak juga orang yang berpendapat demikian. Saya udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Tapi dia nggak melihat dari sisi dirinya dulu. Maksudnya tidak memisahkan kesehatannya terlebih dahulu. Nah, saya nggak tahu nih. Mungkin yang bertanya nih dari email ini sudah memisahkan kesehatannya atau belum. Jadi memang harus diperhatikan ya, ada kondisi bagi orang-orang yang memang memiliki bentuk tubuh ektomorf, atau ini adalah sebutan untuk orang-orang yang memang bawaannya secara genetik itu kurus. Oh, Jadi gitu. proses metabolismenya itu melebihi orang yang lain, orang yang normal, di mana dia harus mengkonsumsi protein dan juga karbohidrat lebih banyak agar bisa disimpan di dalam tubuhnya. Dan hal tersebut memang harus diperhatikan juga ya, tentu ada hal lain, misalnya dari faktor lingkungan seperti stres atau terlalu lelah, bekerja sampai larut malam, atau bahkan faktor kesehatan, misalnya gangguan imunitas, atau mungkin juga dari faktor tiroid. Nah, yang paling sering kalau terkena gangguan tiroid itu berat badannya justru turun. Padahal sudah makan atau beraktivitasnya lebih. Oke, semoga terjawab dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Silahkan dibacakan. Oke, pertanyaan yang kedua dari email juga ini. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, pas saya duduk bersila dalam waktu yang lama, kaki saya terasa kram. Saya kena penyakit apa ya dok? Tapi memang harus diperhatikan ya, ketika bersila itu bisa saja terjadi segala sesuatu yang bisa menyebabkan kram. Kalau kram kan kalau kita pikirkan tahunya selama ini kalau kram pada saat apa? Lari ya, Lari. atau olahraga gitu ya. Jongkok, tiba-tiba kram. Tidur ngadep kanan. Memang kamu kram kalau tidur kanan? Kadang-kadang. Oh ya? Iya. Nah itu harus diketahui dulu tuh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena yang pertama, bisa saja dia kurang dari suplai darahnya. Jadi aliran darahnya tidak lancar. Jadi sampai ke otot, ototnya kaku. Nah, kemudian timbul juga ada penekanan saraf di sana. Dia duduknya dalam posisi yang salah, duduk dalam waktu yang lama, tidak bergerak-gerak, akibatnya terjadi penekanan saraf. Kemudian bisa juga karena kurang mineral nih. Kurang mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, atau mungkin juga vitamin B6. Nah, itu juga harus diperhatikan konsumsinya, apakah sudah mencukupi atau belum. Nah, kalau belum, harus dikonsumsi yang lebih bernutrisi lagi. Kemudian kalau sudah terjadi kram nih,
solusinya. Tapi yang bisa dilakukan adalah pertamanya diluruskan kakinya, kemudian bisa dikompres air dingin. Nah, kompresnya justru air dingin pada bagian yang kram aja. Nanti setelah itu baru dipijat dengan pelan. Pijatnya juga harus ke arahnya ke atas. Jadi jangan ke bawah. Kemudian perbanyaklah